Tidak ada yang tahu kecuali sang pelaku. Dari secangkir kopi terlarut sebuah konspirasi mematikan, membungkam suara paling vokal dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Ini adalah kisah Munir, seorang pembela kebenaran yang dibungkam oleh racun, tapi terus hidup dalam ingatan perjuangan yang belum selesai. 7 September 2004, Munir berangkat dari Jakarta menuju Amsterdam dengan menumpangi pesawat Garuda Indonesia. Perjalanan ini semestinya menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya, karena ia akan melanjutkan studi di Belanda. Tapi penerbangan tersebut malah menewaskan Munir sebelum pesawat mendarat tepat di Amsterdam. Otopsi yang dilakukan oleh pihak Belanda mengungkapkan bahwa Munir meninggal akibat keracunan arsenik, racun yang biasanya tidak mudah dideteksi dan membutuhkan dosis tertentu untuk berakibat fatal. Kematian Munir menimbulkan kecurigaan adanya rencana penghabisan nyawa yang sangat-sangat matang. Sebelum kematiannya, Munir memang sering menerima ancaman langsung, baik melalui telepon, surat, maupun pesan lainnya. Ancaman ini datang terutama setelah Munir vokal dalam mengungkapkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer, seperti penculikan aktivis pada 1997 sampai dengan 1998 dan kasus kekerasan di Timor Timur. Munir bahkan seringkali mendapat intimidasi fisik saat melakukan tugas advokasinya. Dan pada tahun 1998, Munir pernah mengalami percobaan untuk penghabisan nyawanya yang diduga direncanakan dengan cara ditabrak oleh sebuah mobil, di mana pada saat itu ia mengendarai sepeda motornya di Jakarta. Insiden ini terjadi setelah Munir terlibat aktif dalam mengadvokasi korban penculikan aktivis dan mengkritik keras tindakan militer dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Beruntungnya, Munir selamat dari percobaan ini, meskipun insiden tersebut menunjukkan bahwa ia memang udah lama menjadi target karena aktivitasnya. Di tahun 2003 ada laporan yang menyebutkan bahwa Munir pernah diracuni melalui makanan pada tahun tersebut. Sekitar 1 tahun sebelum kematiannya di pesawat, Munir sempat jatuh sakit parah setelah menyantap makanan di sebuah acara. Meskipun ia berhasil sembuh, kejadian ini dianggap sebagai salah satu percobaan untuk membungkam Munir sebelum akhirnya dia diracun secara fatal di penerbangan Garuda Indonesia. Munir diketahui sering mendapat ancaman dari pihak-pihak yang terkait dengan Badan Intelijen Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Munir menyampaikan bahwa ia merasa diikuti dan diintimidasi oleh orang-orang yang diduga berafiliasi dengan intelijen. Tekanan ini semakin intens setelah Munir banyak membongkar kasus yang melibatkan oknum militer dan BIN, terutama dalam konteks penculikan aktivis dan kekerasan politik. Selain ancaman langsung, Munir sering mengalami intimidasi berupa teror di kediaman dan kantornya, kantor Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dan rumah Munir beberapa kali diserang, dilempari batu, diteror oleh orang yang tak dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk membungkam Munir tidak hanya dilakukan melalui ancaman verbal, tetapi juga tindakan fisik yang nyata. Bayangkan aja bagaimana orang ini dengan tegas membela HAM, meskipun sering menerima ancaman dan mengalami berbagai percobaan yang sangat membahayakan nyawanya. Munir tidak pernah mundur. Ia lantang menyuarakan kritik terhadap pelanggaran HAM dan ketidakadilan dari berbagai kesempatan. Munir sering mengatakan bahwa ia sudah siap dengan segala resikonya, karena memang memperjuangkan keadilan adalah panggilan hidupnya. Ancaman ini menunjukkan bahwa Munir merupakan target karena keberanian dan komitmennya dalam memperjuangkan HAM. Insiden tersebut seolah menjadi peringatan dini akan bahaya yang akhirnya merenggut nyawanya, memperlihatkan betapa seriusnya ancaman terhadap para aktivis HAM di Indonesia. Setelah kematian Munir, penyelidikan dilakukan oleh polisi Indonesia dan Belanda. Temuan awal memang mengarah pada fakta bahwa arsenik dimasukkan ke dalam makanan atau minuman Munir selama penerbangan. Salah satu tersangka utamanya adalah Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot Garuda Indonesia yang berada di penerbangan yang sama tetapi tidak sedang bertugas sebagai pilot. Polikarpus diketahui sering berkomunikasi dengan Munir selama penerbangan dan menawarkan kursi kelas bisnis kepada Munir yang diduga menjadi momen penting di mana racun itu diberikan. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa Polikarpus memiliki hubungan dengan Badan Intelijen Negara atau BIN. Tentunya ini menambah kecurigaan bahwa penghabisan nyawa terhadap Munir melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan besar. Pada tahun 2005, Polikarpus ditangkap dan didakwa atas penghabisan nyawa Munir. Pengadilan memutuskan Polikarpus bersalah
atas rencana ini dan menjatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara. Tapi hukuman ini berulang kali mengalami revisi dengan Polikarpus akhirnya hanya menjalani sebagian dari masa hukumannya sebelum dibebaskan pada tahun 2014. Selama pengadilan, Polikarpus terungkap bahwa ia melakukan komunikasi intens dengan pejabat BIN, terutama Muhdi Purwopranjono yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi 5 BIN. Banyak pihak yang menduga bahwa tindakan Polikarpus tidak dilakukan atas inisiatif pribadi, melainkan ada konspirasi yang melibatkan BIN, tapi bukti konkret untuk mengaitkan petinggi BIN secara langsung tidak pernah berhasil dihadirkan di pengadilan. Muhdi Purwopranjono atau Muhdi PR, mantan Deputi 5 BIN, kemudian didakwa atas keterlibatannya dalam penghabisan nyawa Munir. Tapi pada tahun 2008 pengadilan membebaskan Muhdi karena kurangnya bukti kuat yang mengaitkannya secara langsung dengan penghabisan nyawa tersebut. Putusan ini menuai banyak sekali kritik dari publik dan para pegiat HAM yang merasa ada upaya untuk melindungi tokoh-tokoh penting yang mungkin terlibat. Banyak upaya yang dilakukan, termasuk upaya keluarga Munir dan masyarakat sipil. Salah satunya adalah Siti Nurlaila, istri Munir, bersama dengan berbagai organisasi HAM terus mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil. Mereka meminta penegak hukum untuk menyelidiki dalang dibalik penghabisan nyawa tersebut, bukan hanya menghukum pelaku lapangan. Desakan ini ditujukan kepada pemerintah-pemerintah yang berkuasa setelah kasus ini terjadi. Kasus Munir bahkan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan HAM dan kebebasan berbicara. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk tim pencari fakta atau TPF yang menyelidiki kasus Munir dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, tetapi sebagian besar rekomendasi tersebut tidak pernah dipublikasikan secara luas atau diimplementasikan dengan serius. Hingga hari ini, kasus penghabisan nyawa Munir masih dianggap belum sepenuhnya terpecahkan, terutama karena belum terungkap siapa dalang sebenarnya di balik penghabisan nyawa ini. Kasus ini sering diangkat oleh masyarakat sipil dalam peringatan kematian Munir setiap tahun sebagai simbol perjuangan untuk keadilan dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Munir menjadi pengingat suram tentang ancaman yang dihadapi oleh para aktivis HAM di Indonesia dan bagaimana sistem hukum yang ada seringkali gagal memberikan keadilan bagi mereka yang berani melawan ketidakadilan. Bagaimana kematian Munir bukan hanya soal kehilangan seorang aktivis, tapi ini adalah bukti bahwa ketakutan dan kekuasaan bisa membungkam kebenaran. Setidaknya untuk sementara, ketika Munir tewas diracun dalam penerbangan menuju Belanda, Indonesia kehilangan salah satu suara terbesarnya. Tapi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dan mengapa keadilan terasa begitu jauh?